Akhir-akhir ini dunia sedang dihebohkan oleh munculnya varian baru dari virus corona yaitu Omicron. Varian Omicron ini yang juga dikenal sebagai varian B11529 ini dianggap lebih berbahaya ya daripada varian sebelumnya. Paling tidak lebih cepat menularnya. Varian ini pertama kali muncul pada awal bulan November tahun 2021 lalu di Afrika dan kemudian menyebar ke sebagian besar Eropa dan Amerika Serikat dan sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya mutasi varian baru ini dan bagaimana penyebarannya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Di Indonesia, pergerakan virus corona varian Omicron terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada 16 Desember 2021. Penyebarannya semakin masif, terlebih di DKI Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setidaknya ada 5 wilayah yang kini menjadi zona penyebaran varian Omicron di ibu kota. Lebih dari 800 orang pun terkonfirmasi terinfeksi varian baru ini. Omicron sendiri saat ini menjadi salah satu varian baru yang mendominasi angka infeksi di beberapa negara. Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika Serikat atau CDC mengonfirmasi varian itu kini berkontribusi sebanyak 95% dari total infeksi nasional di negeri Paman Sam. Badan PBB untuk Kesehatan Dunia WHO telah melabeli Omicron sebagai variant of concern atau varian yang menjadi perhatian. Dengan kategori VOC tersebut, Omicron menjadi varian virus corona yang diduga mampu menyebabkan peningkatan penularan dan bahkan dapat memengaruhi efektivitas vaksin. Meski begitu, sebuah konsorsium peneliti dari Amerika dan Jepang merilis sebuah penelitian yang menunjukkan Omicron menyebabkan gejala yang lebih ringan daripada Delta. Varian yang memiliki 50 mutasi, 32 diantaranya pada protein spike-nya ini disebut-sebut memiliki gejala yang sangat ringan. Bahkan para ahli medis di Afrika Selatan mencatat lebih sedikit angka rawat inap dan lebih sedikit kematian karena sifat ringan dari Omicron. Sejak pertama kali terdeteksi di Indonesia pada bulan Desember tahun lalu, virus corona varian Omicron kini mulai terdeteksi di sejumlah daerah di Indonesia. Kini lebih dari 800 orang sudah dilaporkan telah terinfeksi varian Omicron ini. Angka kasus varian COVID-19 ini pun didominasi di Pulau Jawa dan Bali, terutama Jakarta dan sekitarnya. Lalu seperti apa sih sebenarnya mutasi varian baru yang merajalela tidak hanya di Indonesia, namun di sejumlah negara besar di dunia ini. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Profesor Herawati Sudoyo selaku Wakil Kepala Lembaga Bidang Penelitian Fundamental Eijkman. Dan ini untuk tahun 2014 sampai 2021, tapi tentu saja kita harapkan masih perannya di lembaga laboratorium Eijkman terus dimainkan ya. Prof. Hera, apa kabar? Baik, baik sekali. Iya, ini kita sudah seperti biasa dengan prokes kita lakukan wawancara ini sudah lengkap ya, sudah divaksin sekarang, booster sudah. Booster sudah lama. Iya, dan tentu saja kita sudah antigen dan kita jaga jarak. Nah, Prof. Era ini kalau ada bicara mengenai yaitu virus dan lain sebagainya, you are the go-to person. Paling tidak bagi saya, Prof. Omicron. Nah, kita ingat pada bulan Juli ya tahun lalu Delta variannya, dan Delta itu betul-betul sangat ini ya, bukan saja menular tapi dampaknya itu luar biasa ya, banyak sekali yang jatuh sakit sampai dan meninggal, dan bahkan rumah sakit juga kewalahan, oksigen kurang dan lain sebagainya. Kita mengharapkan sudah landai dan sempat landai, tapi sekarang sudah merangkak akibat datangnya si Omicron. Nah, perbedaan utama varian Omicron ini dengan varian-varian sebelumnya termasuk varian Delta apa-apa saja?
Nah, kalau kita bicara mengenai varian, kita itu sebenarnya bicara mengenai mutasi di DNA virus itu. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan Delta, dia itu punya 10 mutasi. Kemudian dengan Beta dia punya 6 mutasi. Ya. Omikron punya 50 mutasi. 50 mutasi. Dan 30 diantaranya itu baru. Nah, jadi kita sebenarnya bisa membayangkan dari situ saja apa yang akan terjadi dan apa yang kita harapkan dari Omikron ini untuk mitigasi. Iya. Gitu. Nah, Itu bedanya. iya. Jadi bedanya itu lebih banyak mutasinya, tapi kalau dari segi bentuknya, ini kan kita ingat ya kalau virus corona itu ya, namanya corona karena ada spikes-nya Ya, itu, ya. nah dari bentuknya apakah ada perubahan mendasar dan ini yang menyebabkan dampaknya ataupun efeknya terhadap manusia itu juga berbeda? Betul. Jadi kalau kita bicara mengenai mutasi, sebenarnya kita itu akan bicara mengenai bentuk dari protein tersebut, bentuk dari spike-nya sendiri. Nah, itu kita mengetahui bahwa kalau misalnya spike itu apa yang, sih fungsinya? yang panjang-panjang itu, panjang. rambutnya. Dia itu kan fungsinya adalah membuat suatu ikatan dengan reseptor atau dengan juga bagian lain dari sel host atau sel inang, sel manusia. Nah, mutasi-mutasi ini menyebabkan ikatan antara virus dengan sel host tadi menjadi jauh lebih kuat. Apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa virus ini dapat dengan mudahnya masuk ke dalam sel tersebut dan berkembang biak atau bereplikasi lah, menjadi makin lama makin banyak. Nah, sebenarnya antisipasi kita adalah begini, ini kalau yang namanya mutasi tadi banyak, kita itu sudah harus berhati-hati. Karena kalau pakai logika, makin banyak mutasi, mungkin makin banyak dampaknya terhadap tadi patomekanisme tadi. Nah, makanya kalau kemudian bahwa gejalanya kemudian itu tidak sesuai dengan banyaknya mutasi, itu kita harus hati-hati tetap. Ya. Nah, ini kan masih dalam masa diteliti ya perbedaan-perbedaan ini. Mutasinya lebih banyak, spike-nya juga jadinya berarti lebih banyak. Ini yang menyebabkannya jauh lebih menular kalau dibanding dengan varian COVID sebelumnya. Mutasi lebih banyak, spike-nya fungsinya menjadi jauh lebih kuat. Sehingga untuk mengikat reseptor di sel manusia. Sehingga lebih cepat, lebih mudah. Lebih mudah. Kalau sebagian mungkin itu dia bisa dimasuk ke dalam sel sebagian saja, ini sekarang almost totally gitulah. Nah, kalau dari segi rate of infectiousness ini kan kita kan sekarang tetap ya melakukan prokes, menggunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, seberapa cepat, seberapa menular? Apakah hanya droplet atau sekarang sudah airborne? Jadi bagaimana sehingga tingkat kewaspadaan kita juga bisa lebih kita terapkan? Nah, kita melihat bahwa kita belajar dari Delta. Delta itu penyebarannya maupun replikasinya itu jauh lebih tinggi. Dan kemudian juga yang namanya transmissibility, jadi penyebarannya jauh lebih kuat. Si Omikron ini melebihi daripada apa yang kita dulu alami dengan Delta. Jadi penyebaran lebih cepat dan lebih menyebar lebih luas tadi, itu ya kita harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Tetap saja sama dengan yang dulu, karena dia tidak menjadi lebih ringan atau lebih lambat penyebarannya. Kalau ini menyebar jauh lebih cepat, walaupun gejalanya mungkin tidak begitu berat, tetapi dampaknya bagi fasilitas kesehatan makin banyak yang sakit. Apalagi kemudian kalau dia memiliki penyakit penyerta. Jadi ya, itu sebenarnya, iya comorbid. Jadi prokes 5M yang selama ini kita lakukan masih harus tetap dan tidak boleh lepas lah itu. Oke. Kembali ke gejalanya, ini kan saya juga sempat baca-baca ya. Sekarang kalau PR itu harus mempelajari. Betul. Dari segi gejalanya katanya walaupun menyebar lebih cepat, tapi gejalanya itu
lebih ringan dengan masa penyembuhannya itu juga lebih cepat. Ini kenapa? Ketika Omikron masuk ke kita yang membedakan efeknya terhadap tubuh kita dibandingkan Delta yang dulu kan katanya bisa yang menyebabkan dampaknya cukup serius, apa yang berlangsung? Saya kira itu pertanyaan yang tidak hanya dipertanyakan oleh publik maupun awam, tetapi juga merupakan pertanyaan dari para peneliti. Mengapa dengan mutasi sebanyak itu dan terjadi perubahan yang cukup besar, gejala klinik yang diperlihatkan itu jauh lebih ringan. Jadi kalau saya tidak berani sebenarnya kita berspekulasi dengan masalah ini. Menurut saya para peneliti itu masih belajar dan harus terus belajar. We are still learning. Jadi ini masih belum inilah, cuman ini mungkin berdasarkan penelitian empiris juga ya. Betul. Dari segi jadi kita gejalanya. melihat apa yang terjadi, kemudian dari situ kita mempelajari faktor-faktor apa kira-kira yang menyebabkan bahwa mutasi ini menyebabkan gejala yang lebih ringan. Iya. Apakah ada faktor-faktor lain gitu. Nah, itu mungkin sesuatu yang yang masih harus dipelajari, bicarakan. masih harus itu. Kita istirahat sebentar, tapi masih penting menurut saya membahas mengenai dampak dan juga yang harus diwaspadai mengenai virus Omikron ini. Tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Herawati Sudoyo selaku Wakil Kepala Lembaga Bidang Penelitian Fundamental Eijkman dari tahun 2014 ke 2021. Kita membahas terkait varian Omikron yang kini semakin, ya paling tidak sudah masuk ke Indonesia walaupun angkanya masih cukup sedikit, tapi setiap hari itu lajunya tuh semakin meningkat ya. Sekarang kalau tidak salah sudah lebih dari 800 dan ini kalau kita tidak waspadai akan terus jumlahnya itu meningkat. Nah, kita melihat ya ini kasus di Inggris ya di mana Omikron itu sempat membuat rumah sakit dan lain sebagainya itu kewalahan karena ini cepat sekali penularannya. Tapi angka fatalitasnya, kematiannya itu baru terdeteksi itu 1 dan itu pun belum tentu karena varian Omikron ini. Dan katanya ini mungkin bisa Prof ini, virus ini lebih berkutat di upper ya, di tenggorokan dan di hidung, sementara kalau Delta katanya masuk ke paru-paru dan ini yang menyebabkan mungkin gejalanya juga jauh lebih berat bagi tubuh manusia. Ini mungkin Prof bisa. Betul sekali, betul sekali. Sampai saat ini dari relatif jumlah yang sudah diteliti oleh para sejawat di Inggris maupun di tempat lain, Hong Kong dan sebagainya, memang memperlihatkan gejala-gejala seperti itu. Bahwa yang saluran pencernaan yang jauh lebih rendah itu memang tidak banyak terbebani, terdampak oleh virus atau varian baru ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang tadi bahwa karena di semua sel-sel kita itu ada reseptornya dimanapun juga, yang paling banyak di paru-paru. Jadi dia yang paling banyak mengikat begitu. Nah, di tempat-tempat lain juga sebenarnya banyak. Kenapa kok yang sudah jelas bahwa ini mutasinya banyak, kemudian mestinya dia melekat dengan itu, kenapa tidak di tempat lain? Nah, ya bagus juga sih ya, bagus, buat kita. Ya, bagus, tapi kalau dari sudut penelitian, pasti ini harus ada jawabannya. Karena jawaban itulah yang nanti mungkin bisa dipakai, digunakan untuk mengurangi gejala-gejala yang ada di paru-paru gitu. Nah, setiap temuan baru, setiap hal baru seperti ini justru menggugah para peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Mengapa? Gitu. Jadi pertanyaan itu tidak pernah berhenti. Dan kita tidak boleh berhenti untuk meneliti dan puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Iya, apalagi ini mutasi-mutasi ini pasti akan terus-menerus ya. Betul. Berlangsung, jadi kita selalu berkejaran. Nah, ada juga yang menarik, ini kan
di Eropa dan di Inggris dan bahkan di Amerika Serikat kita lihat ke tingkat vaksinasi mereka kan sudah sangat tinggi. Tapi tingkat yang kena ini juga kan lumayan, yang sudah divaksin 2 kali bahkan sudah pernah kena. Nah ini mungkin ada yang menarik ya kita lihat ini. Jadi vaksin kekebalan yang diberikan oleh vaksin ini antibody yang kita produksi setelah divaksin katanya tidak terlalu mempengaruhi si Omikron ini. Itu ada beberapa temuan misalnya bahwa booster itu atau penguat ya, vaksin penguat itu, vaksin ketiga lah ya, itu ternyata memang sangat berperan dalam pertahanan kita terhadap infeksi dari Omikron ini. gitu. Ya. Jadi sebenarnya vaksin pertama, kedua masih kurang ya untuk... Karena kemudian zat anti itu atau antibodi itu jelas menurun dan itu sudah terbukti. Sehingga karena itu diperlukan suatu tindakan bahwa kita memerlukan vaksin penguat itu, booster lah ya namanya. Kita memerlukan itu untuk menginduksi sel-sel yang memang sudah pernah mengingat bahwa dulu kita pernah bikin antibodi ini. Jadi nah, sebelum itu selnya jadi lebih lupa kuat. ya. Iya, Oke, nanti kita akan bicara soal booster setelah ini, tapi pada intinya vaksin itu masih efektif untuk paling tidak mengurangi gejala dari virus corona termasuk Omikron. Ya. Jadi karena mungkin selama ini kita sudah divaksin itu tahun awal-awal tahun lalu, mungkin jadi setelah 6 bulan sudah mulai berkurang ya. Nah kalau dari segi ini testingnya juga, katanya testing Omikron ini agak sedikit berbeda, Prof. Hera, dibanding dengan yang kita melakukan yang lain. Katanya harus ada genome sequencing dan lain sebagainya. Ini bisa dijelaskan lebih? Karena kuncinya kan ini untuk menentukan adalah apakah diagnosis. ini Omikron ya atau terus tidak. Kemudian diagnosis dulu dia itu positif atau enggak, karena dia bisa lolos kan, karena misalnya bahwa yang kita mau lihat itu tadi gen S-nya banyak mutasi, jadi mungkin dia tidak terdeteksi. Tapi tidak masalah karena dengan cepat sekali dibuat suatu tes baru di bagian-bagian lain. Jadi sudah nggak masalah mengenai itu. Jadi misalnya kalau kita tes PCR atau antigen itu dan di situ katanya tidak reaktif gitu. Ya. Tapi bukan berarti bahwa gen kan ini gen ya. Bukan berarti belum berarti karena kita bisa loss di situ. Jadi ada tes lain yang untuk memperlihatkan bahwa memang betul ada bagian dari virus tersebut yang bisa kita deteksi. Nah, tidak jadi masalah di gen lain, gen manapun. Tapi pemerintah sudah mengantisipasi. Jadi walaupun kita misalnya PCR kan sekarang kemana harus PCR dan ternyata negatif, tapi apakah itu negatif dari Omikron juga? Dengan yang biasa kita tidak bisa melakukannya kalau betul Omikron. Jadi ada suatu tes khusus yang memang didesain untuk tadi kalau kita bagian spike-nya hilang. Tapi betul tadi bahwa apa yang menyebabkan kita tuh tahu bahwa di sini Omikronnya banyak gitu. Karena kan kita selama harus ini kita lakukan sequencing. Kan, tidak ada jalan lain kecuali sequencing. Jadi seperti juga Delta dulu, maka whole genome sequence itu harus diperbanyak. Kita sebenarnya memiliki suatu konsorsium untuk surveillance genome ini. Dan cukup banyak yang turut serta. Tetapi tentunya kalau dalam keadaan seperti ini, kita justru harus meningkatkan kemampuan ini lebih banyak supaya kita bisa menangkap dan membuat suatu analisis sebenarnya seperti apa sih yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi Prof, ini kan sekarang banyak tempat-tempat kita bisa melakukan home kit ya untuk tes antigen dan juga PCR. Nah, tapi ini kan tidak, mungkin perlu ada yang memang langkah satu step lagi, tapi bagaimana kita mengetahui kalau kebanyakan PCR yang kita lakukan itu masih yang biasa-biasa saja yang untuk... Kita sebenarnya kalau PCR kan tadi ketahuan kalau yang biasa itu ya mungkin.
Tapi sekarang ini apa yang dilakukan adalah sebenarnya anamnesa. Anamnesa itu mencari riwayat perjalanan. Itu. Walaupun kita sekarang menjadi kesulitan karena mutasi itu sudah terjadi Iya, lokal. dan sudah transmisi lokal. gitu, Iya, dan, itu. iya. Jadi kita itu jadi ada double burden nih. Kita dapat barang import, tapi di dalam juga sudah Iya. kita membuat sendiri atau. Tapi idealnya jadi bagaimana lakukan testing dan tracing khusus untuk Omikron ini supaya kita mendapat gambaran yang real ya terhadap sebagaimana sih sebenarnya penyebarannya telah berlangsung. Tentu yang paling ideal adalah bahwa semua mereka-mereka yang datang dari luar negeri itu di sequence yang positif ya. Itu ideal. Ya. Lalu kemudian seandainya dia itu positif, tentunya kontak tracing. Nah itu pun sebenarnya sudah dilakukan, sudah. tetapi kita sebenarnya pasti akan kesulitan. Dalam arti berapa banyak yang kita inginkan. Kalau dulu idealnya adalah bahwa dari 30 orang Yang di contact trace contact tracing. Bisa dibayangkan kemana saja kita harus melakukan contact tracing tersebut. Nah jadi saya kira itu betul-betul menjadi suatu exercise atau suatu tugas bersama. Gitu. Kalau menurut Prof. Hera, seberapa besar sih sebenarnya Omikron ini sudah merajalela di Indonesia, walaupun ada angkanya, tapi biasanya ini kan fenomena gunung es ya. Ya betul, ini fenomena gunung es. Saya kalau melihat dari banyaknya atau cepatnya angka yang angka yang sudah makin meningkat ini tentunya paling tidak beberapa kali daripada angka tersebut. Makanya kita harus terus waspada ya. Ya. Prokes ini tidak boleh kita lupakan, dan walaupun nanti sudah di booster juga masih harus waspada. Kita istirahat sebentar, jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Profesor Herawati Sudoyo yang dulu di lembaga Eijkman Center Molecular Biology. Sekarang sudah di bawah BRIN ya. Bagaimana, Prof. Her, ngomong-ngomong masih di situ ngantor atau? Enggak, saya sudah tidak di situ. Iya, dan ini mungkin nanti kita cerita karena Eijkman ini juga merupakan salah satu lembaga yang sedang memproduksi vaksin merah putih ya. Tapi ini masih sedikit mengenai Omikron, karena setelah Omikron ini kan pasti ada varian-varian baru berikutnya dan akan terus-menerus seperti ini. Kenapa virus itu melakukan mutasi? Dan ini kan pertama kali katanya terdeteksi di Afrika, walaupun mungkin bisa saja di tempat lain itu yang perlu lah di ini. Apa yang berlangsung sehingga virus itu merasa harus bermutasi? Tujuannya itu untuk apa dan bagaimana mereka melakukannya? Secara normal, virus itu akan bermutasi dan dia memang bermutasi secara cepat. Tetapi ada mutasi yang namanya adaptif. Berarti bahwa dia memerlukan atau harus melakukan mutasi tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dalam arti untuk mempertahankan kehidupannya, kelangsungan dari atau regenerasi dari turunannya. Jadi itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah itu, bahwa dia harus hidup. Kalau manusia mati, dia mati. Jadi hidupnya harus mereka membutuhkan host. Dia membutuhkan host. Jadi dia seharusnya tidak boleh mematikan kita. Dia harusnya bikin kita hidup, tapi hidupnya itu setengah mati gitu mungkin. Mungkin ya, saya pikir ya. Iya, karena kita pasti menderita lah kalau misalnya semuanya organ-organ tapi kalau hostnya mati ya itu putus ya, mata rantainya. Ya. Jadi itu yang terjadi. Nah pada awal dari SARS-CoV-2 itu di original itu kita memiliki original itu. Tapi kemudian dia pergi ke tempat di mana lingkungannya berbeda, hostnya,
dalam arti sel inang atau manusia itu setiap orang atau sebenarnya kita lihat dulu deh, setiap populasi itu memiliki gambaran imun atau daya tahan terhadap infeksi yang berbeda. Karena apa? Karena mereka juga harus bertahan terhadap lingkungan misalnya yang memiliki 4 musim, lingkungan yang memiliki 2 musim. Dia harus bertahan. Jadi si virus pun masuk ke situ dia harus berubah, menyesuaikan diri dengan apapun yang inangnya. Nah kalau, di situ ya itu tujuannya, dan kalau bisa jangan mematikan hostnya karena ini mematikan diri sendiri. Betul. Ya. Tapi bagaimana dengan misalnya dengan mutasi-mutasi ini, kita lihat gejala, apakah ini berarti semakin lama gejalanya juga semakin ringan atau nanti masih bisa terjadi yang justru varian-varian yang lebih fatal gitu, khususnya untuk corona ini. Iya, sepertinya dengan corona itu seperti tadi saya katakan bahwa tidak pernah sebenarnya para peneliti itu, peneliti virus maupun peneliti yang biologi molekul itu berhadapan dengan kasus seperti ini. Ya. Gitu, yang betul-betul mereka bisa lihat dari yang tidak begitu banyak mutasi sampai kemudian menjadi banyak sekali sampai 50 mutasi terjadi. Dan itu sebenarnya hal-hal seperti itu tergantung dari tempatnya, itu akan menjadi suatu hasil untuk mitigasi pandemi yang bagus sekali. Karena kalau misalnya kita bisa memprediksi bahwa ini kan makin cepat ya, ini makin cepat, makin menyebar segala luas. Ini kan berarti bukan endemi ini yang kita hadapi. Ini kita masih pandemi dengan berbagai macam gelombang yang berbeda. Kapan dia akan menjadi endemi? Dia akan menjadi endemi kalau misalnya kita tahu tadi bahwa misalnya gejalanya akan menjadi hilang, kemudian manusia-manusianya tuh sudah dapat bertahan terhadap infeksi tersebut. Seperti flu virus ya, seperti flu virus. Begitu. Ini masalah herd immunity ya, Prof. Kan kenapa kita perlu divaksin dan semua orang perlu divaksin, dan apalagi sekarang ada vaksin ketiga. Herd immunity dalam hal ini berlaku atau tidak kalau virusnya juga semakin lama semakin lihai dalam menghindari kekebalan imunitas kita? Kalau bicara herd immunity kan kita bicara vaksin sebenarnya ya. Jadi efikasi maupun proteksi dari vaksin itu tetap saja berguna untuk hal ini. Nah, kita mengharapkan bahwa tentunya terjadi kekebalan komunal kalau kita sudah hampir totally semua lah. Kalau di Indonesia nih mungkin jadi ya harus semua, bukan hanya 70% misalnya begitu. Maksudnya semua kena atau vaksinasi. Atau sempat kena ya? Iya, vaksinasi atau sempat kena. Jadi dua kan, kita mendapat immunity itu natural atau immunity yang diperoleh buatan dari vaksin gitu. Nah, kalau kita buat itu natural ya tergantung dari orangnya kan. Kita mengharapkan bahwa mereka itu bukan jadi golongan yang rentan gitu. Kalau golongan rentan ya kita akan kehilangan mereka. Tapi kalau dia bukan golongan rentan, misalnya dewasa muda begitu ya, tanpa gejala-gejala lain, kita mendapat tanpa komorbid, kita akan mendapat keuntungan dari situ gitu. Tapi kita tetap harus waspada bahwa nanti ada mutasi-mutasi di mana mereka lebih kuat daripada imunitas. Betul. Nah, masalahnya dari hasil Omikron ini justru banyak yang kena yang muda, yang memang belum mendapatkan vaksinasi total gitu. Jadi yang sesuatu yang kita tadi yang mengharapkan bahwa mereka itu jauh lebih kuat terhadap infeksi, malah mereka justru yang banyak yang kena. Jadi kayaknya ya sekali lagi itu bahwa apa yang kita coba analisis, apa yang kita prediksi itu mungkin kita memang betul-betul masih harus waspada. Jadi Prof. Hera, langkah pemerintah untuk menerapkan booster ya, vaksin ketiga ini, itu sudah tepat ya? Menurut saya itu sangat tepat dan patut diapresiasi ya. Dan saya juga
sebenarnya melihat banyak sekali orang-orang yang antusias untuk mendapatkannya. Nah itu menurut saya itu sesuatu yang berbeda sekali dengan Bonus, pada ya. awal-awalnya begitu. Kesadaran kita untuk mendapatkan tadi antibodi atau zat anti terhadap virus itu kelihatannya lebih meningkat gitu. Nah, ngomong-ngomong kan kita di Indonesia ini karena kita masih mengimpor vaksinnya, menunggu yang waktu itu dari Eijkman katanya masih vaksin merah putih salah satu yang dikembangkan, tapi kita di sini ada Sinovac, ada Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ada nggak tahu ya Johnson Johnson atau Novavax, dan juga ada satu lagi Sinopharm, dan sekarang yang baru ya Zivivax atau apa. Nah ini vaksin-vaksin untuk booster ketiga ini bagaimana? Nah Prof, ilmunya, the science behind it. Karena ini kan, wah saya maunya yang ini gitu, soalnya bisa memilih sesuai dengan menu. Ya, oke. Nah, homologus dan tentu heterologus. semuanya itu sekarang ini dasarnya selalu saintifik, dasarnya selalu ilmiah. Jadi tidak ada lagi orang itu kemudian berandai-andai bahwa atau membuat suatu kesimpulan sendiri. Oke, yang ini Pfizer, bagus ya. Oh, Pfizer karena wah, soalnya saya mau pergi ke Eropa dan misalnya gitu ya. Nah, enggak lagi. Kita lihat apa yang telah dilakukan mengenai pemberian vaksin yang tidak sama. Tadi kan, heterolog misalnya. Apakah heterolog itu akan sama dengan homolog, jadi 1, 2, 3 gitu, sama semuanya? Jawabannya adalah bahwa heterolog itu juga memberikan hasil yang bagus. Jadi nggak apa-apa? Jadi tidak apa-apa jawabannya. Nah, ini secara saintifik? Secara saintifik sudah dibuktikan. Jadi apakah yang heterolog lebih efektif dari homolog? Apakah ini sudah dibuktikan juga? Misalnya kita kan Sinovac ya, 1, 2. Kalau ketiganya Sinovac, terus dibanding dengan ketiganya Pfizer atau Moderna, bagaimana Prof? Nah, sekarang kita mesti kembali ke sejarahnya. Kita mesti kembali lihat efikasi dari vaksin-vaksin tersebut. Kan kita ketahui bahwa vaksin memiliki platform berbeda. Dan dari platform itu pun kita sudah tahu mana yang lebih efikasinya tinggi, efikasinya rendah. Jadi ya kita sebenarnya walaupun kita tidak ada masalah, jadi homolog maupun heterolog, tapi efikasi dari vaksin betul. Sekarang itu pokoknya kamu nggak usah milih-milih apa yang ada, karet itu aja ambil. Jauh lebih efektif. Gitu. Dan toh 6 bulan kemudian atau 8 bulan kemudian mungkin harus ada vaksin keempat dan seterusnya ya. Ya betul. Kita kan nggak bisa prediksi. Ya kayaknya sih seperti itu. Dan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau vaksin flu kan idealnya kan setiap tahun ya, betul, khusus bagi orang-orang yang rentan ya. Betul. Kita masih ada beberapa segmen lagi, Prof. Masih banyak yang perlu ditanyakan. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Iya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya sudah bersama Profesor Herawati Sudoyo. Kita berbicara mengenai ini varian Omikron yang sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia, dan ini cukup mengkhawatirkan ya kalau menurut saya sih ya. Dan kira-kira potensi untuk ininya kalau kita melihat ya perjalanan, karena yang di Eropa kan sempat tinggi sekali dan sudah mulai melandai, yang di Afrika Selatan yang awal-awal November itu yang mulai terkena itu juga sekarang sudah mulai melandai. Kira-kira kalau di Indonesia ini grafisnya akan seperti apa, Prof? Kita naik dulu kan, dan sekarang ini sedang naik. Sedang naik tapi belum. Saya kira belum mencapai puncak. Kapan nih kira-kira kalau melihat evolusi dari perkembangan vaksin? Sekali lagi di sini adalah bahwa kita memerlukan tentunya bantuan seorang epidemiolog. Dan mereka lah sebenarnya yang umumnya selalu membuat prediksi. Kapan sih sebenarnya ini akan mencapai tingkatnya, melihat pada lingkungan, melihat pada semua respon-respon lain. Dan kelihatannya kan semua sepakat dan semua mengiyakan bahwa kelihatannya Februari akhir ya. Akhir Februari, awal Maret ya. Setuju, Prof, ini. Sebagai epidemiolog juga. Kalau saya patokannya adalah ya saya setuju dengan perhitungan yang mereka buat.
seandainya pun itu nanti kemudian karena sudah ada warning ya, kan ini kan sudah dikasih tahu nih semuanya bahwa Siap-siap. hati-hati, siap-siap gitu. Mudah-mudahan kalau semuanya kemudian berhati-hati dengan itu Itu bisa gitu. paling tidak kita bisa menekan ya. Ya. Tapi akan sehebat atau sedahsyat Delta menurut Prof kalau dalam ininya Sekarang kita perjalanan? melihatnya ke apa juga yang ada, apa data yang ada di dunia deh. Kan data kematian kan masih rendah ya. Saya tidak ingin misalnya karena pernyataan-pernyataan seperti ini kemudian orang menjadi gitu. lalai, tidak. Tapi kita tidak mau bahwa apa yang terjadi pada Delta itu berulang, gitu kan? Sistem fasilitas kesehatan itu kolaps gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu dan bahwa sudah ada prediksi, justru maksud para epidemiolog maupun peneliti lain bukan untuk menakut-nakuti, sebenarnya justru untuk memberikan informasi kepada publik bahwa kalau kita tidak menjalankan prokes dengan baik, kemudian berkumpul-kumpul, ini yang akan terjadi. Gitu. Jadi kita melihat segi positif dari informasi tadi. Iya, dan juga mungkin beda dengan tahun lalu, kita semakin banyak orang yang sudah divaksinasi, nanti juga makin banyak yang kena booster. Nah, ini kan semua perisai-perisai yang kita perlukan ya untuk menjaga supaya kasus Omikron ini ya kalau tidak bisa ya lewat begitu saja ya. Betul. Dan pemerintah juga kan sedang membangun yang vaksin sendiri. Vaksin merah putih ini kita beberapa kali berbincang dengan Prof. Hera dan juga dengan Prof. Amin ini sebagai lembaga biologi molekuler Eijkman waktu itu yang masih belum di bawah BRIN sedang menyiapkan vaksin kalau tidak salah berbasis protein rekombinan itu. Apa kabar ini? Karena dengan adanya perubahan struktur dan cara kerjanya, apakah masih sesuai schedule yang saya kira, penelitian vaksin merah putihnya? Ya, saya kira saya harus memberitahukan ini ya, bahwa itu sudah tidak sesuai schedule. Dalam arti bahwa tentu saja kami ingin sekali bahwa kita dapat bekerja dengan pace, dengan kecepatan yang sama. Tetapi perlu diingat bahwa kita itu banyak kehilangan asisten peneliti yang justru memperkuat tim dari vaksin ini. Jadi peleburan ini menyebabkan kehilangan, itu kenapa sebenarnya dari segi strukturnya itu apa yang sangat-sangat berbeda? Sehingga berdampak terhadap cara kerja Pak, ya, para peneliti. Saya kira ini pada prinsipnya adalah suatu hal yang umum diketahui bahwa suatu penelitian maupun pekerjaan dari suatu penelitian dan pengembangan termasuk juga vaksin, obat maupun apapun lainnya itu memerlukan dukungan dari suatu tim yang sangat solid. Dalam arti apa sih tim yang solid di dalam bidang penelitian dan berapa itu? Jumlahnya dan latar belakang mereka? Biasanya itu selalu ada peneliti utama, principal investigator. Di bawah dia ada postdoctoral fellow, itu artinya adalah S3 yang baru, yang belum cukup matang sebenarnya untuk menjadi seorang peneliti utama. Lalu di bawahnya ada yang namanya asisten peneliti, dan biasanya itu cukup banyak. Berapa jumlahnya? Yang khusus untuk vaksin merah putih yang khusus berapa? untuk vaksin ini kalau nggak salah, karena kan banyak beberapa yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi bisa dari laboratorium lain maupun itu begitu. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung ya 10 lah lebih ya. Nah, itu kemudian teknisi kalau ada. Biasanya suka ada teknisi. Peralatan tentu saja. Oh ya, itu harus didukung oleh infrastruktur yang terkini dan kemudian juga respons terhadap kemajuan dari metodologi terkini. Jadi ini suatu tim yang memang dibangun pada masa pandemi, diberikan infrastruktur yang paling canggih yang ada, yang bisa digunakan untuk mendukung mereka.
Nah, karena saya kira lembaga Eijkman sendiri sudah tidak ada dan bergabung itu, yang bagian dari pendukung ini Terpecah-pecah. Jadi terpecah. pada intinya sudah tidak dilanjutkan ini yang khusus. Kita tetap melanjutkan karena itu adalah tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Sudah ditunggu-tunggu ini. Ya, padahal kan waktu itu sudah tinggal ini kan seed dari ininya sudah. Betul. Sudah ada seed kan? itu sudah ada di Bio Farma. Jadi tentu saja kami tidak ingin bahwa peleburan ini menyebabkan atau mengecewakan publik tentunya. Dan ini sangat kita tunggu-tunggu ya dari dulu. Kita masih ada satu segmen lagi, Prof. Hera. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas mengenai varian Omicron yang sekarang sudah masuk ke Indonesia, perlu kita waspadai semua. Oleh sebab itu, jagalah protokol kesehatan kita, jangan sampai ini menjadi sumber dari masalah kita. Profesor Herawati Sudoyo selaku epidemiologi dan juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Bidang Penelitian Fundamental Eijkman 2014-2021 sudah berada bersama kita, tapi sekarang kan sudah diintegrasi di bawah BRIN, ngomong-ngomong ya, dan vaksin merah putih yang selama ini menjadi salah satu fokus penelitian yang dilakukan oleh Eijkman juga agak tertunda ya. Waktu tahun lalu kalau tidak salah harusnya tahun ini ya sudah bisa diuji klinis dan diberikan kepada. Berapa lama kira-kira yang dibutuhkan, atau memang khusus yang dilakukan oleh Eijkman ini, apalagi penelitinya sudah nggak jelas kemana dan ini masih bisa dihasilkan? Saya kira ya bahwa ini kan suatu proyek anak bangsa ya, kalau saya boleh bilang begitu. Jadi apakah kita itu mengekspor vaksin dari luar negeri, tetap saja pada suatu saat kemampuan untuk membuat sendiri vaksin itu diperlukan. Karena kita harus siap untuk misalnya pandemi yang akan datang. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan hati kita semua, tapi kita harus sudah tahu sifat-sifat dari virus apapun juga. Tidak hanya SARS-CoV-2 itu. Nah, kita akan tetap meneruskan itu. Kita sedang berjuang untuk mendapatkan semua dana yang memang akan digunakan untuk melanjutkan pekerjaan kita. Seperti sudah diketahui bahwa seed itu sudah ada di rekan dari mitra industri kita dan itu bisa diteruskan uji pada hewan juga, lalu kemudian tinggal berarti kan uji klinik 1, 2, 3. Dan setelah uji klinik 1, 2, 3 yang masing-masing memerlukan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan, gitu, barulah dibuat suatu clinical lot. Jadi adalah suatu bulk yang kemudian nantinya akan digunakan untuk produksinya itu. Jadi bisa sampai akhir tahun dong kalau begitu lihat timelinenya ya. 2023. Oh 2000, jadi mundur lagi. Mundur lagi. Kemungkinan sih dalam timeline kita itu sekitar bulan Juni, Juli 2023. 2023. Itu harapan kita. Iya. Nah, lembaga Eijkman sendiri setelah diintegrasi itu apa? Nanti ada semacam refocusing. Dan kira-kira kan timnya kan dulu kan sudah ada ya, bagaimana nanti pengadaan tim researchnya dan lain sebagainya yang berbeda lah yang dari sekarang, Prof, dan mungkin juga peran dari teman-teman peneliti kita seperti apa? Saya kira saya belum bisa memberikan informasi mengenai bagaimana struktur dari teamwork ini.
Tapi idealnya seperti apa? Karena ini kan Idealnya adalah sudah bahwa teamwork ini seharusnya memang tidak boleh pecah-pecah. dipecah. Karena apa? Karena masing-masing itu sudah memiliki keahliannya dan memang dilatih baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri untuk hal yang memang mereka lakukan sekarang. Jadi masing-masing itu walaupun mereka itu adalah asisten peneliti dalam arti S2, tetapi kemampuan mereka itu tidak ada di tempat lain misalnya. Nah, kalau kita kehilangan orang-orang ini yang memang sudah biasa bekerja dalam suatu teamwork, dan itu adalah suatu pekerjaan yang susah sekali untuk membangun suatu kelompok yang memiliki panjang gelombang sama. Karena mereka harus same wavelength, paham ya cara kerja masing-masing, tujuannya tahu di mana porsinya masing-masing, berkomunikasi satu sama lain. Jadi saat ini statusnya seperti apa dan berapa yang terdampak kalau dilihat dari seluruh tim yang dimiliki oleh Eijkman? Iya. Nasibnya seperti apa sebenarnya sekarang? Kalau kita melihat, jadi bahwa sudah ada kan masing-masing PhD yang pegawai negeri dan bergabung dengan lembaga Eijkman, itu saja menurut saya tidak cukup tanpa memiliki tadi yang asisten peneliti maupun didukung oleh technical assistance. Totalnya yang selama ini di Eijkman ada berapa orang ya? Kita punya kurang lebih 130 orang. 71 itu adalah asisten peneliti. 17 itu adalah PhD yang pegawai negeri. 6 PhD bukan pegawai negeri. Ya. Jadi ya tidak ada yang lainnya. Dan ini adalah SDM yang luar biasa, ekspertisnya. Menurut saya demikian. Jadi ini limbo ya sekarang ya? Maksudnya lagi nggak ngapa-ngapain atau di mana ngantornya di mana sekarang atau? Sebagian masih menempati dari gedung bersejarah lembaga Eijkman dan mencoba untuk terus dapat bekerja walaupun dengan kapasitas yang jauh lebih pace-nya ya, kecepatannya lebih rendah. Tapi mereka memiliki semangat tinggi dan kecintaan pada lembaga Eijkman itu sendiri. Sehingga walaupun tadi kekurangan pendukung, tapi pekerjaan tetap kita coba teruskan. Dan seharusnya kan tujuannya kan supaya lebih efisien, lebih integrated. Kita harapkan juga ini justru lebih nanti ke depan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang luar biasa dan bisa diterapkan dengan baik. Tapi kalau dari equipment dan lain sebagainya katanya pindah ke yang Cibinong Science Center atau bagaimana? Ini kan pasti ada dampak juga terhadap pekerjaan peneliti. Tentu saja itu jelas berdampak karena biasanya kalau kami di lembaga Eijkman itu masing-masing grup kelompok itu memiliki atau menggunakan peralatan tersendiri, dalam arti peralatan yang hanya mungkin diperlukan untuk misalnya imunologi. Imunologi diperlukan untuk walaupun semuanya menggunakan, tapi merekalah yang misalnya menggunakan banyak sekali terutama pada masa-masa pandemi ini. Dan tentunya itu menjadi suatu peralatan utama ya untuk mendapatkan hasil yang sangat akurat dan sebagainya. Jadi penting ya. Jadi penting. Oke, terima kasih banyak Profesor. Ngomong-ngomong Prof sendiri apa yang ingin dilakukan sekarang istilahnya, aspirasinya kalau bisa mulai memilih kira-kira fokus di mana penelitiannya dan di mana ditempatkannya itu? Menurut saya kalau memang ini menjadi, saya sangat tentu kita berduka dengan gedung bersejarah tersebut karena disitulah roh dari Eijkman Institute itu berada.
Dan roh itu adalah SDM-nya, bukan gedungnya, bukan infrastrukturnya. Dan roh itu yang hilang gitu. Nah tentu saja, tapi menurut saya kita harus memiliki rencana ke depan. Ya. Bagaimanapun kita tidak bisa berhenti dan kemudian merenung, terlalu banyak merenung, terlalu banyak berduka. We have to move on. Harus berevolusi. Harus berevolusi. Jangan virus saja yang cepat berevolusi. Inovasi, kreativitas, itu yang sekarang jadi kunci. Iya, dan semoga ini terus dapat dilakukan karena kita juga benefitnya, manfaatnya akan kita rasakan semua ya. Kita berhutang budi ya terhadap lembaga-lembaga riset seperti Eijkman karena hasilnya juga luar biasa dan kita memerlukannya. Sekali lagi Prof, terima kasih banyak. Dan atas kehadirannya ya demikian Insight with Desi Anwar Terima kali kasih. ini. Iya, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sekali lagi jangan lupa ini protokol kesehatan apalagi dengan adanya Omikron. Hanya dengan jaga jarak ya, rajin cuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan kita bisa menekan ya penyebaran dari virus corona ini. In the meantime, sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.